Hanya mereka yang berkuasa menjadi lemah. Kita dapat minum dari sumur mata air anugerah yang mengisi hati kita dengan kekuatan yang tak terbatas dengan kuasa Tuhan. Yesus memanggil pria, wanita, remaja, bukan bangsawan, orang pandai atau kaya untuk mengikutinya. Jadi dia memanggil para nelayan, pemungut pajak, mereka yang meragukan, ingkar, dan yang tidak berdaya. Dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk memulai gerakan yang akan mengubah dunia, namun itulah yang dia pilih. Saat bersama mereka dia mengatakan, "Akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Jika kamu ada dalam aku juga ada dalam kamu, kau akan menghasilkan banyak buah. Karena tanpa aku, kamu tidak bisa melakukan apa-apa." Tak ada yang bisa. Setelah pernyataan itu, dia memberi mereka tugas yang mustahil, yakni merangkul murid dari segala bangsa dan menyampaikan kabar baik tentang kasih Tuhan kepada semua orang dari setiap suku dan komunitas di dunia ini. Tugas yang tidak mungkin bagi orang-orang yang tidak berdaya. Tapi bagaimana kelompok kecil dan orang yang tidak berguna ini bisa memenuhi perintahnya? Dia memberikan mereka rahasia itu. Tunggu di Yerusalem untuk janji Bapa. Dia mengatakan pada para pengikutnya, "Kamu akan menerima kuasa setelah Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksi bagiku di masa depan di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi." Yesus memberikan murid-muridnya senjata rahasia, senjata yang akan memberikan kekuatan dari tempat tertinggi kepada yang tak berdaya. Dan kemampuan ini berasal datang dari Roh-Nya dan hanya dapat digambarkan sebagai kuasa kekuatannya. Mereka harus menunggu dalam doa untuk janji besar ini, menunggu di hadiratnya, mencari rupanya, hidup dengan Roh-Nya. Dan apa yang terjadi dalam beberapa hari berikutnya akan mengguncang seluruh kekaisaran Romawi. Dikatakan bahwa para pengikutnya telah mengubah dunia menjadi terbalik dan mengesankan banyak orang. Mereka memahami kekuatan yang nyata ada saat berdoa dan mencari rupa Tuhan. Kuasa yang Yesus berikan kepada murid-muridnya tersedia bagi semua orang. Setiap orang yang mengikutinya hari ini, kekuatannya tidak berkurang. Tangannya tidak menjadi lebih pendek. Cintanya tidak akan pernah habis sepenuhnya. Dia tidak akan pernah berubah sama sekali seperti kemarin, hari ini, dan selamanya. Apa yang dia lakukan pada kelompok pria, wanita yang tidak layak itu, dia lakukan dengan kita. Namun kita harus memahami bahwa bukan dengan kekuatan atau kekuasaan kita, tetapi dengan Roh-Nya pekerjaan Tuhan akan tercapai. Hanya ketika yang kuat menjadi lemah, kita bisa minum dari sumber mata air anugerah yang mengisi hati kita dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa dan mengubah hidup kita. Seringkali dia membawa kita ke ujung akhir diri kita sendiri, sehingga ketergantungan kita hanya padanya. Saat itulah kita jadi saksi kemuliaan Tuhan, bukan kehebatan kita. Saat itulah kita mencari kerajaannya, bukan membangun kerajaan kita sendiri. Pada saat itulah pria dan wanita berpaling kepada Kristus dan mengikuti Dia. Itulah rahasia abad pertama, dan itu adalah rahasia untuk setiap generasi. Saya harus mempelajari pelajaran ini berulang kali. Tahun-tahun yang lalu saya memberikan khotbah di salah satu pertemuan besar di Addis Ababa, Ethiopia. Stadion nasional penuh sesak dan dipenuhi oleh hati orang-orang lapar yang ingin mengenal Tuhan. Saya biasa bicara setiap hari kepada ribuan orang, banyak yang berpaling kepada Kristus, banyak orang datang, dan penyelenggara putuskan mengadakan 2 layanan di stadion. Saya sangat bersemangat dan siap untuk menyampaikan kabar baik tentang Injil Yesus Kristus. Namun ketika aku terbangun pagi itu, hatiku merasa hancur sekali. Saya mencoba berbicara. Tidak ada yang keluar.
Suaraku hilang. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya sedang menghadapi salah satu kesempatan berkhotbah terbesar dalam hidup saya, dan saya tidak bisa mengucapkan apapun. Yang bisa saya lakukan hanyalah berdoa. Disitulah Tuhan menginginkanku. Saat ku pergi ke stadion hari itu, aku hampir tak bisa bersuara. Suaraku hilang. Tapi penerjemah mendengarku, dan itu sudah cukup. Ratusan orang merespons Injil. Banyak yang datang kepada Kristus, bukan karena pidato saya, karena tidak ada suara di sana. Dan mereka datang kepada Kristus karena kuasa Tuhan yang dilimpahkan ke dalam hidup mereka itu. Saat kita tidak berdaya, kita hanya memiliki satu tempat untuk melihat, yaitu ke atas. Itulah sebabnya doa bisa mengubah orang lemah menjadi kuat yang sebelumnya lemah. Ada tempat di mana Anda bisa menemukan kuasa Tuhan yang luar biasa. Tempat hanya dapat diakses melalui kerendahan hati. Tempat yang mengubah hidup Anda. Tempat yang mustahil. Kami menemukan sebuah platform yang sangat kuat saat berdoa di tempat yang kami kunjungi.